Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pradita Chandra dari Teknik Elektro S1 angkatan tahun 2021 akan memperagakan pembuatan rangkaian counter up menggunakan sensor dengan display 7 segment di aplikasi Protes Profesional 8. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas gambar teknik yang diampu oleh Dr. Setia Supratno, SPDMT. Sebelumnya saya sudah menyiapkan skemanya. Di sini kita menggunakan IC 74192 untuk menerima sinyal dari sensor. Di sini disimulkan sebagai push button. Ini akan melakukan counting dan memiliki output berupa sinyal biner. Yang sinyal biner tersebut akan diteruskan ke IC 7447 untuk mengonversi lagi sinyal biner menjadi sinyal untuk mendrive dari 7 segment. Di sini kita menggunakan dua 7 segment, ada untuk satuan dan ada untuk puluhan. 7 segment yang dipakai di sini adalah 7 segment common anoda. Di rangkaiannya juga ada push button untuk mereset hitungan yang terhubung ke pin MR dari 74192. Baik, langsung saja masuk ke Proteus. Ini saya menggunakan Proteus versi 8.6. Untuk memulai kita bisa masuk ke new project. Kita masukkan namanya jadi code. Kita next. Nah, di sini untuk area kita untuk melakukan skematik karena kita tidak akan ngeprint ya. Jadi kita akan menggunakan yang paling besar. Jadi supaya kita membuat skematik luas. Kita next saja, dipilih di A0 ya. Kita pilih next. Di sini di PCB layout kita ubah di sini menjadi create a PCB layout from schematic from selected template. Kita pilih generic single layer karena kita akan membuat rangkaiannya di PCB satu layar, yaitu layar bawah saja. Ini kita next saja. Next. Tidak perlu membuat firmware karena kita tidak butuh di proses ini. Next. Finish. Oke, di sini sudah masuk ke halaman skematik. Berikutnya kita perlu memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Kita bisa melihat ke rangkaian tadi ya. Di sini kita butuh resistor. Resistor bernilai 1K dan 220 ohm. Kita pencet ke pick device, kita ketik kita pilih resistor bernilai 1K dan 220. Berikutnya kita butuh tombol untuk mensimulasikan rangkaiannya. Berikutnya kita masukkan IC 74192. Ini untuk menambahnya di double klik ya. Double klik sebelumnya. Double klik kiri mouse. Double kiri mouse. Berikutnya kita masukkan IC 7447. Klik.
lalu masukkan 7 segment dengan common anoda. Beda. Double klik. Oke. Jika komponen-komponen yang dibutuhkan sudah diambil dari library, maka kita tinggal merangkai skemanya, merangkai sesuai dengan skema yang sudah disiapkan ini. Pada rangkaian ini terdapat pin untuk power yang dilambangkan segitiga ini, dan ada untuk ground dilambang dengan lambang ground. Di sini bisa diambil dari terminal mode. Di sini ada power dan ground. Kita ambil power. Ya, karena dua rangkaian ini familiar dengan rangkaian di bawahnya, maka kita bisa tinggal copy paste saja rangkaian yang sudah ada ini dengan cara di blok, klik kanan dan klik copy to clipboard, lalu paste. Kita taruh kira-kira di ya. Untuk memutar komponen bisa diklik dengan klik kanan. Kita klik komponennya dan kita klik kanan lalu rotate to clockwise, atau dari awal bisa langsung kita putar di sini. Ya, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Sudah jadi ya, sudah sama. Kita bisa memberikan label pada tombol. Di sini ada dua tombol, yang satu untuk counter up yang mensimulasikan input dari sensor, dan ada push button untuk reset penghitungan dari IC 74192. Di sini untuk memberikan label, kita cukup klik kanan. Kita beri label PB dan oke. Dan di sini kita berikan PB reset. Untuk melakukan simulasi, kita bisa klik pada tombol play di sini, run the simulation. Saat simulasi berjalan, kita melihat di sini ada beberapa titik di area pin IC. Ada titik berwarna abu-abu. Titik abu-abu ini dia menandakan kalau kondisi pin tersebut dalam kondisi floating. Dia tidak dalam kondisi high atau low. Pada berwarna biru, maka dia menandakan bahwa pin tersebut dalam kondisi low atau 0 volt. Pada titik berwarna merah, menandakan bahwa pin tersebut dalam kondisi high atau VCC. Ya. Pada PB sensor ini, kita bisa lihat PB sensor terhubung ke ground dan ke pin up atau pin 5 dari IC 74192 yang terhubung ke resistor pull up bernilai 1K ohm ke VCC. Pin 5 ini dari IC 74192
Dalam kondisi tidak menerima sinyal untuk menghitung, dia harus dalam kondisi high. Itu kenapa disambungkan ke resistor pull up. Ketika mendapatkan sinyal 0 volt atau ground, dia akan melakukan penghitungan. Bisa disimulasikan di sini. Ya. Jadi sinyal dari pin 5 ini yang diterima oleh pin 5 akan dikonversi menjadi penghitungan dengan output nilai biner yang dikeluarkan oleh pin Q0 sampai Q3. Nilai-nilai biner tersebut dibaca oleh IC 7447 yang kemudian diubah menjadi sinyal display untuk 7 segment. Kita bisa simulasikan cara kerjanya dengan melakukan play step. Ketika push button ditekan, yang mensimulasikan sensor mendapatkan sinyal, maka pin 5 dari IC 74192 akan menjadi bernilai ground atau low, bernilai low. Kita lepas. Ketika ini bernilai low, maka IC 74192 akan melakukan counting. Counting tersebut dikonversi menjadi sinyal untuk display di 7 segment 4. Kalau kita klik 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di saat counting dari IC 74192 di 7 segment satuannya sudah menjadi 9, kita bisa perhatikan di pin 12, pin TCU, ketika dia mendapatkan sinyal, maka pin TCU atau pin 12 tersebut akan berubah nilai dari high menjadi low. Sinyal tersebut bisa dimanfaatkan ke IC penghitung 74192 dari 7 segmen puluhan. Di sini kita hubungkan dari TCU dari IC 74192 untuk segmen satuan ke pin up pin 5 dari 74192 7 segmen puluhan. Ketika kita lanjutkan simulasi, maka segmen satuan yang awalnya 9 dia kembali menjadi 0 dan segmen puluhan dia menjadi 1 yang bisa melambangkan nilai 10. Begitu cara kerjanya. Jika dilanjutkan 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan seterusnya sampai nilai maksimal pada 2 digit berarti 9. Untuk melakukan reset, kita bisa menggunakan pin 14 dari 74192 atau MR dengan menyambungkan pin tersebut ke nilai high. Jika kita tidak ingin reset angka, pin 14 ini harus terhubung ke ground atau bernilai low. Itu kenapa di sini dipasang resistor pull down yang terhubung melalui R16. Ketika tombol kita dengan mode step play, ketika PB reset ditekan, maka pin 14 dari 74192 ini akan terhubung ke VCC atau yang akan membuatnya menjadi bernilai high. Ya, di sini merah. Maka hitungan akan reset menjadi 0. Jika sudah direset, jika ingin menghitung kembali, maka kita perlu memberikan sinyal ke pin 5.
Ketika ingin mereset, berikan nilai height ke pin ML. Reset. Untuk melakukan pencetakan atau membuat jalur PCB, pertama kita perlu mengubah push button ini, karena push button ini hanya untuk simulasi dan tidak memiliki layout PCB-nya, maka kita perlu menggantinya dengan PCB dengan push button. Di sini dia ada layout PCB-nya. Oke. Lalu kita perlu T-block untuk sebagai input power dan koneksi ke sensor. Kita ambil yang 2 kaki. Kita ubah di sini. Dan kita ubah push buttonnya, reset menjadi push button yang memiliki layout PCB. Ya, sudah terhubung. Untuk membuat layout PCB, kita bisa Pada ke PCB PCB layout. Pada PCB layout, untuk memasukkan komponen, kita masuk ke komponen mode. Di sini ada daftar komponen yang bisa diletakkan. Seperti yang terlihat, di sini tidak tampil 7 segment. Di sini hanya J1, yaitu T-block, yaitu dan kemudian resistor, switch, dan CIC. 7 segment tidak ada dan T-block untuk power belum ada, maka kita tambahkan. Ini T-block untuk power. Lalu untuk menambahkan 7 segment, kita bisa double klik dulu komponennya. Di sini ada part reference, kita kasih label dulu. Ini sebagai 7 segment untuk satuan. Dan opsi exclude from PCB layout kita nonaktifkan. Ya, di sini label sudah muncul. Kemudian kita assessment dulu pin-pinnya di menu packaging tool. Oke, di sini saya sudah menyiapkan pin A terhubung ke A. Di sini bisa diklik ke A, B ke B, C ke C, dan sisanya. COM-nya dia ke pin katoda. Di sini karena layout PCB menggunakan katoda, tapi pinnya sama, dia sebagai anoda. Kemudian kita bisa assign paket, save package. Yes. Maka akan muncul pin-pin, nama dari pin-pin tersebut. Lakukan hal yang sama pada 7 segmen puluhan. Kita double klik, beri label, dan namanya otomatis, nama dari pin otomatis terassign secara otomatis. Lalu kita kembali ke PCB layout. Dan ini menu exclude from PCB layout-nya jangan lupa dimatikan. Ya, di sini sudah tampil 7 segmennya. Yang 1 puluhan dan yang 1 satuan.
Lalu kita bisa meletakkan komponen-komponen tersebut sesuai dengan posisinya. Diupayakan meletakkan komponen di PCB layout sesuai dengan urutan-urutannya ya. Jadi agar tidak menyulitkan saat proses tracking. Jika komponen sudah tersusun seperti ini, kita bisa menentukan ukuran dari boardnya dengan cara mengklik 2D Graphic Box Mode dan kita pilih layernya sebagai board 8. Pertama bisa kita taruh besar aja dulu ukurannya. Untuk melakukan routing bisa dilakukan secara manual atau pada program Proteus ini dia memiliki Ares yang bisa melakukan auto router. Jadi jalur ditentukan sendiri oleh program. Kita bisa menggunakan fitur auto router tersebut. Untuk schedule-nya kita biarkan defaultnya saja. Dan untuk wire grid-nya itu bisa kita biarkan defaultnya dan kita bisa langsung begin routing. Maka aplikasi akan melakukan routing secara otomatis. Setelah selesai routing, kita bisa lihat di sini terdapat satu jalur yang belum terhubung. Di sini ada indikatornya berupa garis biru di sini. Kita dapat menambahkan jumper supaya dia bisa melompati dari jalur yang ada dengan cara kita klik routing mode atau track mode. Di sini kita akan sambungkan dari kita double klik untuk memberikan tanda untuk THT. Nah, di sini ada lingkaran berwarna oranye, itu berarti akan ada pin tambahan yang disediakan untuk melakukan jumper. Kita ubah layer selector menjadi top cover untuk menambahkan jalur berikutnya. Jalur ini, jalur merah, digambarkan sebagai jumper. Di sini kita berikan jumper lagi. Kita ubah menjadi top cover lagi. Lalu sambungkan, double klik, dan sambungkan ke jalur. Bisa dilihat di sini sudah tidak ada yang missing lagi. Jalur hasil routing mungkin memang terlihat kurang rapi, seperti ada jalur 90 derajat atau jalur yang cukup berantakan ya. Itu bisa dirapikan secara manual dengan cara track mode tadi. Dan untuk tepian PCB-nya atau board edge-nya bisa kita kecilkan lagi. Yang lama kita hapus, kita buat yang baru untuk board edge-nya. Seperti ini. Dalam posisi ini, proses layout PCB sudah selesai. Untuk hasil 3 dimensinya bisa kita lihat di 3D Visualizer. Ya. Berikut tampilan dari papan PCB yang sudah di layout tadi.
Di sini terlihat ada IC, nama-namanya U1, U2, U3, U4, lalu resistor, lalu 7 segmennya, dan jumper yang kita buat tadi juga ada di sini. Jadi jumper tadi dihubungkan yang jalur merah kita buat tadi. Ini untuk tampak depannya, dan ini untuk tampak belakangnya. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.